Kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selalu saya katakan, hidup Kristen bukan hanya berjuang menuju sorga, tapi hidup Kristen percaya kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Yang setuju sama saya katakan, kerajaan Allah ada di dalam hidup saya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, kerajaan Allah ada dalam hidup saya. Yes, kerajaan Allah ada dalam hidup saya. Kita mau deklarasikan bahwa kita bukan orang-orang stres, kita bukan orang-orang yang tertekan, tapi apapun yang terjadi, kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama di pembahasan ke-6 hari ini. Saya sedang bicara tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Karena hari ini yang saya mau bicara tentang kehidupan Kristen dalam kerajaan Allah, yaitu berbuah. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius 21 ayat 33 sampai 43. Dengarkanlah satu perumpamaan lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Jadi ingat, ini bicara tentang seorang tuan tanah membuka kebun anggur, menanamnya, menggali lubang, menanam pagar, lalu kemudian dia sewakan. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ayat 35. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia dikatakan menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Ayat 38. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukan kepada penggarap-penggarap itu? Ayat 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saya harap saudara bisa mengerti, Yesus sedang berbicara tentang Israel, tentang umat Allah. Yesus sedang menggambarkan bahwa Tuhan yang empunya hidup kita, Tuhan yang empunya hidup kita. Lalu dia pilih satu bangsa, bukan karena hebat, tapi karena kasihnya. Amin. Lalu kemudian dia percayakan sesuatu yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pada waktunya Tuhan menantikan kehidupan mereka. Karena kalau Tuhan pilih kita, ada tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuan Tuhan. Tujuannya supaya lewat kita sesuatu yang besar terjadi. Makanya Alkitab bilang, kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Sebagian orang kan berkata, wah Israel enak juga ya, bangsa pilihan Tuhan. Loh, karena dia bangsa pilihan Tuhan, dia adalah bangsa yang juga melewati banyak penderitaan. Kenapa? Karena kepala batu dan tegar tengkuk.
Jelas sampai di sini? Nah, apa yang terjadi? Tuhan kirim nabi-nabinya, mereka nggak mau dengar. Alkitab berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi dan melemparinya dengan batu. Tuhan kemudian mengutus hamba-hambanya, tetap mereka lawan. Dan akhirnya Yohanes 3:16 berlaku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi apa yang terjadi? Itu juga mereka bunuh, itu juga mereka bunuh. Pertanyaannya, apa yang terjadi di akhir zaman? Apakah Tuhan tetap berkeras dengan Israel? No. Dia memberikan anugerahnya kepada satu bangsa yang siap untuk berbuah. Sama-sama bilang sama saya, siap untuk berbuah. Makanya Alkitab bilang yang terdahulu akan jadi yang terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Yang setuju sama saya katakan, saya siap untuk berbuah. Sama-sama bilang sama saya siap untuk berbuah. Nah, makanya dari sini saya jelaskan apa yang Alkitab katakan. Klik. Berbuah adalah bagian penting dalam kerajaan Allah. Karena berbuah bukanlah sekedar permohonan Tuhan, namun adalah apa? Perintah Tuhan. Dan kalau ini perintah Tuhan, maka akan berakibat ada hukuman, ada teguran Tuhan, ada correction, ada korektif, dan ada tindakan punishment. Makanya lagu sekolah minggu berkata, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Insya Allah kamu akan pastilah. Amin. Alkitab bilang tanaman yang berbuah akan apa? Dibersihkan. Tanaman yang tidak berbuah akan apa? Dipotongnya dan dilemparkan ke dalam api. Berarti hidup Kristen bukan sekedar kita puas jadi Kristen. Sama-sama bilang saya harus berbuah. Sama-sama bilang saya harus berbuah. Kalau engkau seorang pengusaha, engkau harus pengusaha yang berbuah. Kalau engkau orang muda yang harus berbuah. Kalau engkau seorang dokter, engkau harus dokter yang berbuah. Kalau engkau ASN, engkau harus jadi ASN yang berbuah. Kalau engkau pelayan Tuhan, engkau harus jadi pelayan Tuhan yang berbuah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berbuah. Satu kali Yesus lewat pohon ara. Dan pohon ara itu tidak berbuah, Yesus mengutuknya. Saya mengerti. Ada orang-orang yang ke Israel, tapi kurang paham. Sehingga dia tanya sama saya, pendeta, orang Kristen kan gak boleh makan buah ara ya? Kan Yesus sudah kutuk. Makanya saya bilang, kalau baca Alkitab sambil minum kopi, kopinya jangan terlalu kental. Nanti otak jadi ikut kental, saudara-saudara. Yang Yesus kutuk adalah pohonnya, bukan buahnya. Yang Yesus kutuk apa? Justru karena tidak berbuah, karena Yesus lagi mau makan buahnya. Jelas sampai di sini? Jadi makanya kalau baca Alkitab jangan salah-salah, saudara-saudara. Udah salah bacanya, salah pemahamannya, salah ngajarin orang lagi, saudara-saudara. Jadi bukan orang Kristen tidak boleh makan buah ara, justru Yesus mengutuk pohonnya karena tidak berbuah. Alkitab berkata, aku telah memilih, memanggil dan menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Berarti berbuah bukan permohonan Tuhan. Tuhan bukan memohon-mohon, kalau bisa please deh berbuah dong. No. It's command of God. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan.
Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya diperintahkan untuk berbuah. Bu, diperintahin mertua aja kita berusaha, Bu. Pak, diperintahin oleh mertua saja kita berusaha. Apalagi kalau Tuhan yang perintah. Kalau mertua yang perintah, ujung-ujungnya paling kita dibilang terima kasih, itu aja kita udah senang. Tapi kalau Tuhan yang perintah, saya percaya waktu kita taat, berkat berkelimpahan Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, tidak pernah rugi untuk taat. Setuju? Sama-sama bilang tidak pernah rugi untuk taat. Bilang sama sebelah saudara, ngikutin lu tuh gua rugi. Tapi kalau ikut Tuhan tidak pernah rugi. Amin. Taat itu kadang-kala berat. Taat itu kadang-kala mendatangkan air mata. Taat itu kadang-kala membuat kita harus melalui perjuangan. Tapi taat tidak pernah membuat kita menyesal. Taat selalu menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Jadi ingat ya, berbuah bukan sekedar permohonan Tuhan, tetapi apa? Perintah Tuhan. Nah, saya coba simpulkan. Apa pentingnya berbuah? Yang pertama, berbuah tanda kita adalah warga kerajaan Allah yang melekat pada Kristus. Alkitab berkata, jika kamu tinggal di dalam Dia, kamu berbuah banyak. Saudaraku, tahukah saudara, berbuah bukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, berbuah bukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya, berbuah bukan mujizat. Berbuah adalah proses yang normal dalam kehidupan kita. Bu, kalau engkau nanam pohon mangga, gak usah engkau tumpangin tangan dalam nama Yesus biar dia berbuah mangga. Oh Tuhan tolong, gak perlu. Kalau prosesnya benar, tanahnya subur, pupuknya benar, benihnya bagus, otomatis mangga, gak mungkin keluar duku, gak mungkin keluar langsat, gak mungkin ya ampun saya tanam mangga, ya kok alpukat, gak usah. Kecuali tanahnya gak betul. Nah kalau kita tertanam dalam firman, otomatis pasti berbuah. Tapi kalau kita aja taruh, kalau kita cuma taruhnya di atas batu lagi, nggak mungkin. Jadi sekali lagi saya bilang, berbuah bukan mujizat. Oh gila tuh orang, semenjak dia ke gereja dia berhenti merokok, semenjak dia ke gereja berhenti berzina, semenjak ke gereja dia berhenti ngomongin orang. Wah mujizat. Itu bukan mujizat, itu normal. Justru yang gak normal, udah ke gereja masih ngomongin orang. Udah ke gereja masih berzina, udah ke gereja masih hidup cabul, sudah ke gereja masih maki dan bentak orang sembarangan. Saya percaya hidup Kristen hidup yang waras. Hidup Kristen hidup yang, tanya sama sebelah saya, udah waras? Loh, kita punya Tuhan yang hebat, kita masih khawatir, namanya kan gak waras. Betul? Iya kan? Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tapi kita sebentar-bentar takut, kita sebentar-bentar gelisah, kita sebentar-bentar, aduh Tuhan gimana kalau begini, kita bagaimana kalau begini. Alkitab bilang, aku Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Kita warga kerajaan sorga, kita anak raja. Tapi apa-apa kita gelisah, apa-apa kita takut, itu namanya tidak waras. Sama-sama bilang saya harus kembali jadi orang waras. Mau ada tantangan, mau ada pergumulan, saya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua,
Pentingnya berbuah. Berbuah adalah tanda bahwa kita warga kerajaan Allah yang melekat pada Kristus. Yang kedua, berbuah otomatis disertai kesiapan untuk selalu dibersihkan. Karena Alkitab cuma bilang, ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Sama-sama Kristen, sama-sama Kristen. Sama-sama ke gereja. Dan repotnya kadang-kala sama-sama beribadah di gereja yang sama. Mungkin yang satu online dan yang satu onsite. Atau kadang-kala sama-sama online atau sama-sama onsite. Tapi yang satu hidupnya berubah dan berbuah. Tapi yang satu hidupnya gitu-gitu saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang saya pelajari adalah tergantung dari benihnya. Kalau kita benihnya ini mau masuk ke tanah, mau masuk ke firman, otomatis dia akan berbuah. Tetapi setelah berbuah, pertanyaannya, kita siap dibersihkan nggak? Amin. Kalau kita punya pohon mangga, kemarin saya lagi ada di daerah Minut, Minahasa Utara. Lalu lagi musim duku sama musim rambutan. Di Jawa itu kalau pohon duku masih mentah udah dipetik, dijual. Tapi di Bitung sama, khususnya di Minahasa Utara, duku sama rambutan, di pohon sampai terbuang-buang. Itu rambutan. Kan kalau di Jakarta kan rambutan kita mesti naik-naik sampai ke atas. Ini sampai kita mesti tiduran di bawah, karena ada di bawah-bawah itu. Di dahan paling bawah, buahnya banyak sekali. Nah, kalau kita lihat buah yang penuh itu bagus. Saya bisa bayangin nggak, ada satu pohon rambutan gede, buahnya cuma 2. Jangan-jangan karena terlalu banyak benalu di dalamnya. Jadi kalau berbuah harus dibersihkan. Tujuannya supaya apa? Lebih lebat buahnya. Dan kalau dibersihkan, dahan bisa berteriak, dahan akan berkata, aduh, sakit. Itulah hidup Kristen kita. Kita perlu dibersihkan. Tujuannya supaya hidup kita makin bermanfaat dan berarti. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, pentingnya berbuah. Yang pertama, berbuah tanda kita warga kerajaan Allah yang melekat pada Kristus. Yang kedua, berbuah otomatis disertai kesiapan untuk selalu dibersihkan. Dan yang ketiga, berbuah menuntun kehidupan kita yang berkualitas dan bermanfaat. Selalu saya bilang, Tuhan gak mau kita asal hidup. Hari ini kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kenapa Yesus harus mati buat kita? Supaya hidup kita berkualitas dan berarti. Tuhan memerintahkan kita berbuah bukan untuk kepentingan Tuhan. Taruh ini dalam roh saudara. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya berbuah. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau saudara berbuah, untungnya Tuhan apa? Ada. Tapi kalau engkau berbuah, hidupmu yang berarti buat orang. Hidupmu yang bermanfaat buat orang. Pernahkah saudara lihat pohon pisang memakan pisangnya sendiri? Pernahkah saudara lihat pohon alpukat memakan alpukatnya sendiri? Tidak pernah. Pohon pisang yang makan pisangnya siapa? Monyet. Ya kadang-kala juga manusia. Dan pisangnya nggak marah. Pohon pisangnya nggak pernah. Hei, kenapa ambil buah gua? Tidak. Dari pohonnya gratis. Tapi yang punya pohon dia jual. Jadi artinya karena ada pohon itu ada orang-orang yang hidup. Ada orang-orang yang senang.
Dan biarlah lewat hidup kita ada orang-orang yang hidup, ada orang-orang yang menikmati berkat berkelimpahan. Berikan tepuk tangan. Yang keempat, jadi lihat ya, kenapa Tuhan mau kita berbuah. Saya mau saudara terbuka pemikirannya, supaya kita jadi Kristen jangan GGD gitu-gitu doang, tapi jadi Kristen yang berkualitas. Amin. Yang keempat, pentingnya berbuah. Berbuah mengarahkan orang lain melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sudah putus asa, orang-orang yang sudah kecewa. Karena dunia ini makin banyak orang stres. Dunia ini makin banyak orang. Bu, suamimu stres gak bu? Mertuamu stres gak bu? Dia bukan stres lagi, kayaknya udah kepukul di otak dia. Pak, istrimu stres gak? Gak tahu pendeta, tapi kayaknya ada kabel yang terlepas gitu. Oh, dalam bahasa Belanda dibilang een van de vijf op de loops. Nah, itu artinya ada satu kabel yang terlepas gitu saudara-saudara, ya kan? Saya mau tanya sama anak-anak muda yang ada di sini. Anak-anak muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Mama dan papa kalian stres nggak? Bukan stres lagi. Kayaknya udah depresi berat dia. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, pentingnya hidup Kristen berbuah. Supaya di tengah dunia yang penuh tekanan ini, orang udah gak bisa lihat jalan keluar, tapi dia lihat anak-anak Tuhan yang tetap mengeluarkan buah sukacita, damai, sejahtera, kasih, dan penghiburan dari Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti yang keempat saya catat di sini, berbuah mengarahkan orang lain melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti berbuah menginspirasikan orang lain yang sedang putus asa, yang sedang kecewa, yang sedang lemah imannya. Makanya anak Tuhan tidak perlu saling menghakimi. Perintah Tuhan jelas, janganlah kamu menghakimi. Bilang sama sebelah saudara, jangan suka menghakimi orang. Bilang sama sebelah saudara, sebab yang jadi hakim udah kebanyakan. Yang kurang adalah orang yang memberi semangat. Yang kurang adalah orang yang menerima orang lain apa adanya. Yang kurang adalah orang-orang yang memberi inspirasi dan memberi kekuatan buat orang lain. Selalu ada jalan keluar. Amin. Sama-sama bilang, saya mau ambil peran itu. Karena hari-hari ini ada dua peran. Karena kita lihat dunia makin gak jelas. Peran pertama adalah orang-orang yang menghakimi. Orang-orang yang menghina. Orang-orang yang membuli. Ketika lihat orang stres, stres dia. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang mengeluarkan kasih, sukacita, damai, pengharapan, kekuatan, penghiburan. Doa saya, Jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center mengambil peran yang kedua. Karena yang menghakimi udah banyak. Dan selalu saya bilang, untuk menghakimi gak butuh modal. Untuk menghakimi siapa saja bisa. Ngomongin orang, memfitnah orang gak perlu sekolah. Semua orang bisa menghakimi. Tetapi memberi semangat, memberi dorongan, memberi kasih, menuntun ke jalan keluar, berbuah lebat, hanyalah orang-orang yang saya sebut melekat kepada Kristus sebagai warga kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik selanjutnya. Bagaimana memiliki kehidupan yang berbuah? Tadi kita sudah sepakat bahwa berbuah bukanlah mujizat, tapi berbuah adalah kepastian. Saya catat ada keempat kepastian tentang berbuah. Yang pertama, kehidupan kita pasti berbuah jika kita rendah hati. Sehingga ada kerinduan untuk selalu mau jadi saksi Tuhan. Kenapa Yesus bilang, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa yang berbuah? Jawabannya, karena bangsa umat Allah telah menjadi sombong. Orang-orang Yahudi karena dia merasa dia bangsa pilihan Tuhan. Kemudian dia menjadi bangsa yang sombong dan angkuh. Bahkan ketika Allah mengirim anaknya yang tunggal, itu pun ditolak.
Saudaraku, Allah mengorbankan anaknya demi kepentingan manusia. Orang sekarang seringkali mengorbankan kepentingan manusia demi anak. Tabo balik ini. Kristus mati supaya manusia hidup. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita menyadari kita ada karena anugerah Tuhan. Sama-sama bilang, saya ada karena anugerah Tuhan. Orang-orang yang rendah hati pasti akan berbuah. Karena orang-orang yang rendah hati tidak akan lagi berpikir apa yang bisa saya dapatkan. Ketika dunia masih dipenuhi dengan orang-orang yang berpikir apa lagi yang bisa saya dapatkan, dunia menjadi sadis dan mengerikan. Tapi ketika dunia dipenuhi dengan orang-orang yang rendah hati yang berkata apalagi yang saya bisa bagikan, dunia ini akan menjadi tempat yang nyaman bagi setiap orang yang dalam pergumulan. Amin. Sama-sama bilang, saya mau ada di tempat itu. Tempat apa? Tempat yang bukan lagi saya bertanya apalagi yang saya bisa dapatkan. Waktu hari ini kita terima tubuh dan darah Kristus, biarlah setiap kita menyadari kalau Kristus mengorbankan segalanya, saya mau lewat hidup saya banyak orang menerima kasih Tuhan. Masalah itu biasa, dihakimi orang itu biasa, diomongin orang itu biasa. Kalau gara-gara diomongin orang kita putus asa, kalau diomongin orang kita kecewa, kalau gara-gara kita diomongin orang kita gak berkarya, saya bilang kita Kristen yang bego. Kita Kristen yang apa? Bego. Yang ngomongin saudara akan tetap ngomongin saudara. Tugas kita bukan klarifikasi, tugas kita tetap berbuah dan orang melihatnya dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak perlu klarifikasi. Kalau orang ngomongin saudara nggak perlu klarifikasi, biarin. Saudara mau klarifikasi apapun, mulut ember akan tetap mulut ember. Setuju? Nah, yang bilang setuju ini yang pernah jadi korban. Yang diam, ini pelaku-pelakunya. Yang mulut ember akan tetap. Setuju? Sebagai gembala saya selalu bilang, jemaat Tuhan yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di gereja, engkau tidak perlu klarifikasi. Diomongin apapun, difitnah apapun, gak usah klarifikasi. Tugas kita bukan bagian klarifikasi. Tuhan yang akan klarifikasi. Tugas kita berbuah. Dan Alkitab berkata, supaya Bapa dipermuliakan dalam hidupmu, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, jadi ingat ya, kehidupan kita pasti berbuah jika kita rendah hati. Sehingga ada kerinduan untuk selalu mau jadi saksi Tuhan. Itu aja yang jadi fokus kita. Bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya bisa bagikan. Yang kedua, kehidupan kita pasti berbuah jika kita hidup dalam firman. Sehingga ada rasa malu jika kita masih hidup duniawi. Sorry ya, saya ngomong apa adanya. Di akhir zaman ini akan ada gelombang orang Kristen yang tidak tahu malu. Selalu saya bilang gini, kita sudah dengar firman, tapi anak-anak muda masih melakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya selalu bilang gini, minimal ada rasa malu. Minimal ada rasa apa? Malu. Saya kan anak Tuhan. Saya kan orang Kristen. Kalau saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Tapi saya menjadi suami yang kasar, minimal saya malu. Tetangga saya mau bilang apa? Kalau saya orang Kristen, rumah tangga saya ribut terus. Saya istri yang nyinyir. Saya istri yang cerewet. Minimal saya punya rasa malu. Pembantu saya mau bilang apa? Nyonya ini kalau ke gereja, wih kayak malaikat cuman gak ada sayap. Tapi kalau lagi marah setan aja kabur. Iya. Kalau saya anak Tuhan tapi apa-apa panik. Apa-apa khawatir. Minimal kita punya rasa. Saya baca dalam kitab Esra. Esra bilang begini. Aku memohon kepada Allah
Karena aku malu meminta pertolongan kepada raja. Karena telah aku katakan kepada raja, aku punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Amin. Padahal Ezra begitu dekat sama raja, tapi dia nggak keluar gitu untuk meminta pertolongan karena dia malu. Saya berdoa, kalau kita sebut diri kita anak Tuhan, lalu kita hidup kasar, kita hidup egois, kita hidup kepala batu, minimal kita punya rasa malu. Karena kita ingin cuma satu, orang bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama bilang, saya mau jadi saksi Tuhan. Orang-orang yang menjadi saksi Tuhan, jalannya tidak pernah rata. Selalu melihat peningkatan, kemajuan, dan hal-hal yang lebih dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat ya, yang pertama, kehidupan kita pasti berbuah jika kita rendah hati. Sehingga ada kerinduan untuk selalu mau jadi saksi Tuhan. Yang kedua, kehidupan kita pasti berbuah jika kita hidup dalam apa? Firman. Sehingga ada rasa malu jika kita masih hidup di duniawi. Yang ketiga, kehidupan kita pasti berbuah jika kita siap mengerjakan tanggung jawab kita dengan sukacita. Sehingga kita tidak jemu-jemu untuk terus belajar dan terus apa? Berubah. Hidup boleh nggak jangan dibawa tegang gitu. Kalau setan nggak bisa menjauhkan kita dari Tuhan, minimal dia buat hidup kita tegang. Tahu kan saudara? Hidup yang tegang itu tidak asik. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang tegang tidak asik. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang tegang tidak asik. Saya belajar dalam kehidupan Elia. Elia harus menghadapi 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan buat saya itu sangat menegangkan. Kita ketemu satu dukun, satu paranormal aja tegang. Dia menghadapi 850 dukun, 850 paranormal. Dia tantang mereka semua, dia bilang kita buktikan Allah mana yang lebih hebat. Kalau saudara ikut perjalanan nanti ke Israel, tempat itu bernama Muhraka. Dan dia tantang. Kita buktikan Allah mana yang lebih hebat. Dia bilang, you know what? Kita akan sama-sama membangkar. Kita akan sama-sama mempersembahkan korban. Kita siapkan korbannya. Dan Allah yang benar akan menjawab dengan api dari sorga. Mereka sepakat. Elia hanya sendiri. Elia hanya Nabi Baal dan Nabi Asyera ada berapa? 850. 400 Nabi Baal dan 450 Nabi Asyera. Totalnya semua 850. Biasanya minoritas menuntut fasilitas, betul? Ya namanya kan kita minoritas ya kan. Elia nggak bilang, ya aku kan sendiri, aku duluan ya. Enggak. Dia bilang karena kamu banyak, kamu duluan. Apa yang terjadi? 450 Nabi Baal dan Nabi 850 Nabi Baal dan Nabi Asyera ini, mereka membuat apa saja yang mereka kerjakan untuk meminta api turun dari langit. Pertanyaan saya, apakah Elia tegang? Tidak. Elia tersenyum kepada mereka. Elia bilang, panggil lebih keras. Mungkin Tuhanmu lagi tasono, lagi tidur. Mungkin dia belum bangun atau dia lagi jalan-jalan dan belum kembali. Saya beri nama. Dia bawa semuanya enjoy aja. Pak, ada masalah apapun. Sebagai gembala saudara saya cuma bilang, boleh nggak enjoy aja. Bu, masalah itu normal bu. Ibu bilang sama saya, ya kita kan pengusaha pendeta, jadi ada banyak tantangan. Siapa suruh lu jadi pengusaha? Kan lu yang mau kan? Iya tuh. Kan lu yang mau, ya udah hadapin, enjoy aja. Ada yang bilang, saya kan ini pegawai pajak pendeta, jadi kan tegang. Lu maunya apa? Mau jadi pegawai pajak kan? Atau saya doain supaya diberhentiin? Ya jangan pendeta.
Lu mau saya doain gak supaya pangkatnya naik? Ya mau. Makin naik pangkatnya makin berat masalahnya. Ya gak apa-apa deh. Ah itu dia. Iya kan? Jangan bilang sama saya. Ya kan saya sebagai ibu banyak masalah. Loh, yang pengen jadi ibu siapa? Yang pengen nikah siapa? Yang pengen punya anak siapa? Lu kan? Ya udah hadapin. Hidup ini dibawa apa? Saya disakitin sama pacar saya. Nah yang mau pacaran siapa? Lu kan? Itu bonusnya. Gitu. Ada saudara-saudara yang bilang, ya kan saya politisi, pendeta, jadi kadang-kala situasi begini lagi berat gini-gini. Loh, yang mau jadi politisi siapa? Emang Tuhan yang suruh? Lu jadi politisi nggak? Tempelin kan enggak kan? Lu yang mau kan? Ya udah, enjoy aja. Amin. Sama-sama bilang enjoy aja. Jemaat Gereja Bethel Indonesia, kalau apa-apa tegang, boleh nggak mulai minggu depan pindah gereja? Lu bikin gue stres bener deh. Dan bukan cuma stres, lu bikin gue malu. Orang-orang ngomong, ini jemaat lo kok begitu, gembalanya ngajarin apa? Kan saya yang disalahin. Lu yang gak bener, gue yang salah. Jadi semua, ini perintah gembala. Mulai minggu depan, yang gak bisa enjoy aja, pindah gereja. Gila, gue puluhan tahun masuk gereja, baru sekali ini gue tahu ada pendeta yang ngusir jemaatnya. Bukan, bikin malu orang, saudara-saudara. Hari ini sebagai gembala saya cuma mau bilang sama saudara. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, motonya adalah enjoy aja. Asik-asik aja. Amin. Ada tantangan enjoy aja. Toh ada Tuhan yang bela saya. Amin. Fokus kita pokoknya kerajaan Allah sudah ada pada kita. Kita tinggal berbuah lebat. Kemuliaan Allah dinyatakan, berikan tepuk tangan yang meriah. Adik-adik muda yang sedang ada masalah, enjoy aja. Ibu-ibu yang sedang ada masalah, enjoy aja. Ujung-ujungnya pasti beres kok. Yang penting kita serius. Yang penting kita jalan sama Tuhan. Yang penting kita dengar-dengaran suara Tuhan. Kalau tantangan biasa, kadang-kadang ada air mata sedikit nggak apa-apa. Atau cuma air mata, bukan bola mata yang jatuh. Ya tuh. Ya, kadang-kadang alis mata. Nggak apa-apa, pasang lagi bu yang lebih panjang. Gitu. Jadi ingat, yang pertama, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berbuah. Kehidupan kita pasti berbuah jika kita rendah hati. Sehingga kita kerinduannya selalu menjadi saksi Tuhan. 2, kita pasti berbuah kalau kita hidup dalam firman. Ada rasa malu kalau kita masih duniawi. 3, hidup kita berbuah jika kita apa? Mengerjakan tanggung jawab kita dengan sukacita. Enjoy aja. Jangan apa-apa dibawa tegang. Sehingga kita nggak jemu-jemu terus belajar dan terus berubah. Tahu ujung-ujungnya dalam setiap keadaan yang terjadi, sebetulnya ada pelajaran yang berharga. Amin. Nah, ambil aja pelajaran itu. Kalau ada hal-hal yang kita perlu berubah, kita berubah. Kalau ada hal-hal yang kita perlu lebih sungguh-sungguh, kita lebih sungguh-sungguh, itu aja. Karena hidup buat saya cuma 2. Kalau kita salah, berubah. Kalau kita benar, tetap pegang teguh prinsip itu. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin. Great. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana memiliki kehidupan yang berbuah? Kehidupan kita pasti berbuah jika kita dipimpin oleh Roh yang memberikan kita kekuatan untuk fokus pada rancangan-rancangan Allah yang besar melalui hidup kita. Kenapa kita nggak berbuah? Seringkali karena kita tidak fokus. Ada banyak anak-anak muda pacaran putus ganti karena nggak fokus. Mestinya kan sebelum dia menentukan pasangan teman hidup, dia udah ngerti dulu pacaran tuh apa sih. Ada banyak orang pikir pokoknya kalau nyaman samber. Lu pikir lu piara iguana? Kalau piara iguana bener, yang kita lihat lucu. Piara ikan koi betul, yang kita rasa seru kita piara. Tapi kalau orang pacaran mesti ngerti dulu pacaran itu apa sih? Masa persiapan menuju pernikahan. Buat saudara-saudara yang lagi pacaran, saya tanya, udah siap nikah? Belum. Jangan pacaran. Jadi ngapain pacaran? Ya iseng.
Iseng tuh makan duku atau makan kuaci. Duku makannya nggak seberapa, buahnya nggak seberapa, nyari bijinya yang setengah mati. Makanya saya nggak pernah pusing kalau makan duku. Saya nggak mau tahu bijinya segede apa, saya masukin aja semua. Nanti biarkan di dalam, dia punya urusan sendiri. Gitu. Saya ada dua hal yang saya kalau makan nggak pernah mau pusing. Saya ini orangnya nggak pernah mau susah. Hidup saya bawa enjoy aja. Saya kalau makan kuaci kan, kalau saya datang ke orang mati ada kuaci. Saya buka sambil ngobrol. Nah yang depan saya udah 9, saya 1 aja belum. Udah lama bukanya. Gak taunya cuma kecil begitu. Antara perjuangan sama hasil gak seimbang. Dan saya pikir saya tidak mau dibodok-bodokin sama barang sepotong yang bernama kuaci. Ya toh? Saya makan aja semua. Udah daripada susah. Ya toh? Nanti urusan di dalam, apa yang dia mau atur, apa yang dia anggap perlu, apa yang dia anggap gak perlu, ya kan urusan dia. Ngapain saya yang pusing? Simple aja dalam hidup saya. Jadi kalau mau iseng, makan kuaci atau makan duku, makan yang gak seberapa. Soalnya gak mungkin orang gemuk gara-gara makan duku toh, ya kan? Ya toh. Dan sekali kegigit itu, apa itu namanya, biji. Pahitnya minta ampun. Makanya saya nggak mau susah, langsung aja biarin aja dia selesaikan semuanya sendiri. Ya toh? Jadi makanya saya bilang sama saudara, hidup tuh harus fokus. Amin. Kenapa kita bingung sendiri dengan banyak hal? Karena kita nggak fokus. Hidup kita pasti berbuah kalau kita fokus pada rencana Tuhan. Kalau kita hanya fokus pada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, lama-lama mundur dari Tuhan. Saya pelajari orang-orang yang mundur dari Tuhan bukan karena terlalu banyak masalah, karena fokusnya pada masalah. Orang-orang yang masih setia di pelayanan bukan berarti nggak ada masalah, cuman fokusnya pada kebaikan Tuhan. Dan waktu kita fokus pada kebaikan Tuhan, hidup kita akan berbuah lebat dan kemuliaan Allah dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.